Hai sahabat muda, senang sekali Suster dapat menyapa kalian semua hari ini. Hari ini Suster Avelina akan ditemani dengan seorang yang cantik sekali dengan bahan pembicaraan yang luar biasa. Pasti dikenalkan? Oke, Mbak bisa memperkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Suster. Perkenalkan, nama saya Natalia Dini. Saya akan menjadi narasumber untuk pembicaraan kali ini. Oke, Mbak Dini. Teman-teman muda, Dalai Lama mengatakan kurangnya keterbukaan menghasilkan ketidakpercayaan, rasa insecure yang dalam. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang insecure. Tentu teman-teman muda selalu mengalami yang namanya insecure. Maka kita akan tanya-tanya pada Mbak Dini. Kenapa sih Mbak Dini mengambil tema insecure? Baik, Suster. Kenapa saya memilih mengangkat tema ini? Karena saya merasa kalau sebagian anak muda itu gampang banget merasa insecure sama diri mereka sendiri. Apalagi perempuan yang pasti banyak banget keinginannya untuk berubah diri. Nah, kadang jadi kalau misalnya dia ketemu sama orang lebih perfect dari dia, maka dia langsung mundur perlahan bagaikan. Nah lo teman-teman muda, apalagi yang cewek lo, tadi Mbak Dini mengatakan seringkali kita ingin tampil yang lebih cantik, lebih oke. Lalu Mbak Dini, pasti Mbak Dini dengarkan akhir-akhir ini dari sekali viral di TikTok tentang operasi plastik. Menurut Mbak Dini, apakah operasi plastik itu akan mengatasi insecure orang? Kalau menurut saya sih operasi plastik itu nggak bikin insecure cewek itu hilang, karena itu dari dirinya sendiri. Jadi bagi saya operasi plastik itu bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi insecure. Oh begitu ya. Kira-kira kenapa sih terlebih kaum perempuan itu mau operasi plastik hanya untuk mengatasi insecure dalam dirinya? Nah, kenapa sih cewek itu mau operasi plastik? Nah, alasannya adalah dia itu kena bully. Nah, dari pembulian itu dia langsung merasa rendah diri, sehingga dia itu merasa nggak percaya diri sama penampilannya. Kayak dia itu merasa kok aku nggak cantik lagi gitu, kok aku nggak cantik gitu. Jadi dia istilahnya takut untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga menimbulkan dia itu melakukan operasi plastik. Nah, contohnya tuh sama seperti salah satu film yaitu Imperfect, dan tokohnya itu adalah anak-anak. Nah, kakak ini awalnya punya badan yang lumayan berisi. Sebelumnya dia tuh percaya diri banget sama tubuhnya walaupun dia dibully. Tapi lama-kelamaan dia juga malah mengubah dirinya pada akhirnya biar dia tuh dapat jabatan tinggi. Nah, udah gitu sikapnya juga berubah 180 derajat, sehingga Dika cowoknya tuh jadi kayak kurang seret sama si Rara. Nah, jadi kisahnya Rara ini juga bisa menjadi pembelajaran bahwa jangan sampai kita tuh rendah diri dan juga membuli orang lain. Tapi kalau kita berbicara tentang insecure sendiri dari sisi iman, sekarang kita berbicara dari sisi iman. Apakah ada pengajaran dalam gereja Katolik yang berbicara tentang insecure? Nah, tentang insecure nih, gereja Katolik itu lebih membahas kepada martabat manusianya. Nah, dalam hal ini Paus Yohanes Paulus kedua dalam dokumennya yaitu Centesimus Annus mengatakan bahwa karena mengakui keunggulan martabat manusia, gereja dalam cara-caranya bersikap dan bertindak selalu untuk menghormati kebebasan. Nah,
dapat diartikan bahwa Gereja Katolik menghormati kebebasan setiap manusia dan juga martabatnya. Kenapa sih Gereja Katolik itu sangat menghargai martabat manusia? Karena dari Allah sendiri, manusia sudah dapat menerima martabatnya sebagai manusia yang hakiki. Jadi, setiap manusia pasti punya martabat yang harus dihargai serta dijaga. Orang lain tidak boleh ikut campur dalam kebebasan kepemilikan tubuh dan juga martabat manusia. Nah, tetapi tidak hanya itu saja, Paus Fransiskus juga mengatakan hal yang sama tentang insecure. Nah, dalam dokumen tentang krisis Vivit, Paus Fransiskus mengajak kaum muda untuk menghargai diri mereka begitu besar dan memandang diri mereka dengan serius untuk mencari pertumbuhan iman mereka. Jadi, Paus Fransiskus juga menekankan tentang menghargai diri sendiri juga. Oh begitu ya Mbak Dini. Kalau itu tadi kan dua paus kita, satu Bapak Yohanes Paulus kedua dan juga Paus Fransiskus mengatakan hal itu tentang menghargai martabat kita sebagai seorang manusia. Nah, kalau kitab suci sendiri, apakah dalam kitab suci ada suatu pembahasan tentang insecure? Tentu saja ada. Dalam kitab suci, saya mendapatkan satu pesan dari Rasul Paulus. Intinya, Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kita, Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah sendiri, dan karena itulah kita perlu memuliakan Allah dengan tubuh kita sendiri. Nah, dapat dikatakan Rasul Paulus itu percaya bahwa tubuh kita ini ada Roh Kudus yang selalu hidup dalam diri kita. Jadi, kita tuh jangan insecure sama diri kita sendiri karena kita dapat memuliakan diri Allah dengan tubuh kita. Itu teman-teman muda, kita hendaknya bisa mengatasi insecure dalam diri kita. Tadi sudah diperkaya oleh Mbak Dini. Kita bisa temukan semuanya dalam pengajaran Gereja Katolik. Dua paus kita mengatakan tentang insecure, dilengkapi lagi dengan kitab suci. Jadi baik dari sisi iman juga pengalaman sehari-hari ya, insecure dapat diatasi. Jadi jangan berkecil hati. Banyak hal dapat kita lakukan, tapi bukan dengan operasi plastikan tentunya Mbak Dini. Betul sekali. Nah, sekarang waktu menunjukkan kita harus berpisah ya Mbak. Kita terbatas jauh sekali ya. Masih banyak itu kalau ngomong tentang insecure banyak sekali dapat kita bahas. Tetapi sebelum kita berpisah, mungkin Mbak Dini mau menyampaikan sebuah pesan untuk teman-teman muda yang ada di rumah. Apa yang ingin Mbak Dini sampaikan tentang insecure? Karena teman-teman muda banyak yang masih harus berjuang untuk mengatasi insecure dalam dirinya. Nah, pesan saya itu ada dua. Yang pertama, teman-teman tuh lebih menghargai diri dan juga martabat teman-teman, karena itu penting banget tuh untuk teman-teman juga. Caranya dengan percaya diri dan tidak mengubah tubuh kalian sendiri itu udah cukup, apalagi operasi plastik. Dan kalau Anda mau tahu, operasi plastik itu mahal loh, jadi jangan operasi plastik ya. Dan yang kedua, jangan lupa bersyukur karena semua yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Itu sih pesannya. Nah, teman-teman, itu pesan dari Mbak Dini. Yang pertama, kita menghargai diri kita sebagai martabat diri kita sebagai seorang manusia ciptaan Allah yang dicintai oleh Allah. Kemudian kita mensyukuri adanya diri kita, maka dijamin teman-teman bisa mengatasi insecure yang ada di diri kita. Oke Mbak Dini, ini waktunya kita berpisah. Semoga
Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi. Teman-teman muda, mohon maaf jika dalam pembicaraan kita tadi ada salah kata, salah perbuatan yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa lagi dalam pembicaraan yang lain yang menarik. Sampai jumpa.